warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siregar dari Tadris IPS 1 semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada pada suku Batak Mandailing. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang nantinya akan kita tanya mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada pada suku Batak Mandailing. Dan di sini kita sudah ada Bapak Rusli Siregar yang akan memberitahu kita mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Mandailing. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama itu mengenai unsur bahasa kepada Bapak. Dan di sini sebelumnya itu unsur kebudayaan itu meliputi 7 unsur. Yang pertama itu unsur bahasa. Dan di sini unsur bahasa itu merupakan daya ucap manusia, yang mana merupakan salah satu elemen penting yang sudah dipegang teguh oleh setiap tradisi. Jadi setiap suku yang ada di Indonesia itu memiliki tradisi masing-masing dalam daya bahasanya. Dan di sini menurut Bapak mengenai unsur bahasa yang ada di suku Mandailing ini, apakah ada ciri khas atau ada suatu hal yang khusus dalam pengucapan bahasanya? Ya. Baik, saya ulangi pertanyaannya mengenai unsur bahasa. Menurut Bapak sendiri, adakah ciri khas tutur kata bahasa yang ada di suku Batak Mandailing ini? Ya, ada. Pada dasarnya suku Mandailing bahasanya agak lembut, sopan, dan ada lagi untuk penyebutan anak kepada yang lebih tua ataupun yang tua kepada yang muda, itu masing-masing ada. Kalau panggilan dari yang muda ke yang lebih tua itu seperti apa? Seperti akang itu disebut, kalau di bahasanya kakak atau abang. Kalau yang Lebih tua kepada yang muda, anggi, artinya adik atau adik lah begitu. Ya, baik. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu ada pada unsur kepercayaan, yang mana unsur kepercayaan ini merupakan hal yang penting dikarenakan pada unsur ini kepercayaan dijadikan sebagai pegangan oleh manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah masyarakat suku Batak Mandailing sudah mulai menganut agama atau masih berpegang pada aliran dinamisme animisme? Pada zaman dahulu masyarakat Mandailing itu belum mempunyai agama atau animisme. Masih animisme. Setelah datang masuknya Islam, baru sebagian memeluk Islam, tapi sebagian di pedalaman belum masuk Islam. Ketika datang penjajah Belanda, barulah penyebaran agama Kristen di Mandailing. Sebagian beragama Kristen, sebagian beragama Islam. Jadi untuk saat ini sudah tidak ada yang menganut aliran animisme, dinamisme. Tidak ada lagi. Namun mereka, waktu saya baca itu ada, meskipun sudah menganut agama gitu kan, namun mereka masih tetap melakukan ritual-ritual keagamaan. Itu berarti masih melakukannya atau sudah tidak? Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Untuk yang pertanyaan ketiga itu mengenai ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini dibutuhkan dalam kehidupan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal. Nah, di dalam sistem ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 5, yaitu ilmu pengetahuan alam dan tumbuhan, ilmu pengetahuan mengenai binatang, ilmu pengetahuan mengenai tubuh manusia, pengetahuan sifat dan tingkah laku manusia, juga ada ilmu pengetahuan mengenai ruang dan waktu. Nah, jadi menurut Bapak ini, dari beberapa ilmu pengetahuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, adakah pengetahuan yang paling identik dengan suku Batak Mandailing, seperti pada pengetahuan sifat dan tingkah laku? Pada dasarnya suku Mandailing mempunyai sifat yang ramah, tamah, dan bersifat bergotong royong, keluargaan. Itu untuk sifat dan tingkah laku mereka. Bagaimana dengan pengetahuan mengenai alam dan tumbuhan? Masyarakat Mandailing sangat dekat kepada alam, terutama untuk mengambil hasil dari hutan seperti rotan, ikan damar, aren, bambu, dan lain-lain banyak. 3.
selanjutnya ada sistem teknologi, yang mana dalam sistem teknologi ini merupakan pelengkap serta peralatan yang digunakan manusia di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Di dalam suku Batak Mandailing, adakah teknologi khas atau identik yang ada pada suku Mandailing, misalnya seperti senjata khas? Adakah senjata khas suku Mandailing? Ada seperti parang, tombak. Selanjutnya untuk makanan khas yang ada pada suku Batak Mandailing ini seperti apa? Kalau makanan khas Mandailing ini seperti ikan saleh yang diasapi itu, lalu kita pol-pol, namanya ikan pol-pol. Itu Itak popol itu terbuat dari apa? beras, tepung beras Ya, yang digenggam lalu dimasak gitu. dicampur dengan Dicampur bahan-bahan lainnya lagi. dengan gula Ya. merah. Terus untuk cara pembuatan rumah, adakah ciri khas rumah dari masyarakat suku Batak Mandailing? Ciri khas rumah suku Batak Mandailing pada umumnya panggung berlantaikan papan. Panggung dia. Panggung. Berbeda dengan rumah sekarang. Juga untuk transportasi yang sering digunakan masyarakat suku Transportasi Batak. pada umumnya di sana berkuda atau kuda beban, Zaman dulu itu menggunakan kuda. ataupun kerbau sebagai angkutan pada masyarakat itu lah mengangkat hasil dari kebun. Kalau becak mereka masih dulu menggunakan jenis becak seperti itu. Becak itu belum ada. Sepeda juga tidak. Sepeda belum. Oke. Ya. Baik, selanjutnya itu ada sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Nah, menurut Bapak nih, pandangan Bapak sendiri, bagaimana sistem kekerabatan yang ada pada suku Batak Mandailing? Kerabatan pada suku Batak Mandailing itu sangat erat, apalagi apabila pada acara kekeluargaan seperti pesta, tutur marga dari pihak ayah dan ibu dan kerabat-kerabat tetangga, apabila ada kemalangan ataupun pesta besar, Mereka ikut ikut membantu. membantu semuanya. Baik. Lalu selanjutnya ada sistem mata pencarian atau ekonomi. Nah, di sini banyak kita tahu bahwa sistem mata pencarian pada setiap suku itu hampir sama, yaitu ada yang bercocok tanam dan berkebun dan lain sebagainya. Namun untuk suku Batak Mandailing ini apa sistem mata pencarian yang khas yang mereka lakukan? Ciri yang khas untuk mata pencarian pada dasarnya suku Batak Mandailing itu bersawah atau berkebun, berladang. Sebagian kecil ada berdagang. Untuk berternak mereka berternak juga atau Ada juga berternak seperti beternak kerbau, ayam? ayam ataupun kambing ada juga. Kalau sapi mereka tidak. Sapi enggak. Baik. Lalu ada unsur kesenian, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelumnya unsur kesenian itu merupakan ekspresi terhadap keindahan, yang mana kesenian ini juga merupakan bagian dari kebudayaan, contohnya seperti seni musik, seni tari, seni rupa, dan lain sebagainya. Dan suku Batak Mandailing ini, menurut Bapak, adakah kesenian yang menjadi ikon dari suku Mandailing? Contohnya seperti seni musik. Adakah ciri khas Ada. seni musik? Gordang 9, maronang-onang, seruling maronang-onang. Iya. Kalau untuk gordang tampilan itu merupakan alat musik yang dipakai untuk ini acara pernikahan. Pernikahan. Itu alat musiknya. Kalau untuk seni tari, adakah seni tari yang khas dari suku Batak Mandailing? Tortor nauli poso bulu dan endeng-endeng. Tari endeng-endeng. Tari endeng-endeng. Tari endeng-endeng ini digunakan atau ditampilkan nantinya di acara Seperti ya acara pernikahan. acara besar, Acara besar lah. Ya, baik. Untuk seni rupa dari khas suku Mandailing ada tidak? Seperti itu tidak ada. Untuk suku Batak Toba baru ada Ada patung gale-gale. gale-gale, iya.
berakhirnya pertanyaan saya yang terakhir mengenai unsur kesenian pada Bapak, maka berakhir pula sesi tanya jawab dari saya dan Bapak mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada pada suku Batak Mandailing. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak untuk menjawab pertanyaan saya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur kebudayaan yang ada pada suku Batak Mandailing itu yang pertama meliputi unsur bahasa seperti pengucapan apa dalam bahasa Mandailing, aha, siapa, ise, mengapa, mangua, kenapa, anso, kemana, tujia, dari mana, monjia, kapan, adigan. Yang kedua yaitu unsur kepercayaan, yang mana sudah kita ketahui bahwa masyarakat suku Batak Mandailing ini sudah mulai atau sudah menganut agama seperti agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, dan agama lainnya. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan, yang mana pada hal ini menyangkut pengetahuan sifat dan tingkah laku masyarakat suku Batak Mandailing, yang mana mereka ini erat kaitannya dengan sifat gotong royong. Nah, dalam bahasa Batak sendiri gotong royong itu disebut dengan marsiadapari, yang mana berasal dari kata mar sialap ari, yang berarti kita berikan dulu tenaga dan bantuan kita kepada orang lain, baru kemudian kita minta dia membantu kita. Secara artian maknanya ini dalam, seperti tanam dulu baru petik kemudian. Nah, marsiadapari ini adalah gotong royong yang dilakukan beberapa orang secara serentak di ladang masing-masing secara bergiliran, agar pekerjaan yang berat dipikul bersama hingga meringankan beban kumpulan. Marsiadapari memiliki dasar hukum, yaitu sisoli-soli duuhun siadaparis dogugu, yang mana artinya kau beri maka kau akan diberi. Hal ini berlaku untuk sikap, tenaga, dan juga materi bagi suku Batak. Lalu ada sistem pengetahuan alam dan tumbuhan. Dapat kita lihat di layar, yaitu ada gambar getah damar, yang mana masyarakat suku Batak Mandailing memanfaatkan alam seperti getah damar tersebut untuk dimanfaatkan menjadi salah satu sumber mata pencarian mereka nantinya. Selanjutnya ada unsur mengenai kesenian yang ada di dalam suku Batak Mandailing. Unsur kesenian yang ada pada suku Batak Mandailing ini untuk alat musik berupa gordang sambilan, yang mana nantinya alat musik ini akan digunakan di acara besar seperti acara pernikahan dan acara lainnya. Selanjutnya ada seni tari, yaitu tari endeng-endeng, yang mana tujuan dari tarian ini adalah sebagai ekspresi kegembiraan karena mendapat kebahagiaan seperti panen raya. Tarian ini juga diperlihatkan di acara-acara besar seperti acara pernikahan dan acara lainnya. Berikut merupakan satu video yang menampilkan tarian endeng-endeng khas suku Batak Mandailing. Baiklah, dengan berakhirnya video mengenai tarian endeng-endeng tadi, maka berakhir pula materi
kali ini mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada pada suku Batak Mandailing. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.